Bagaimana dimulai, Mi? Ibu? Dimulai, Mi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mautu babun wa kullun nas dakhiluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu insyaallah minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil, sekali lagi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama yang saya hormati, saya muliakan segenap keluarga besar almarhum Bapak Haji Bahtiar Musdalifah. Mudah-mudahan segenap keluarga, wabil khusus anak-anak beliau, istri beliau, diberi ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan ketabahan dan kesabaran itu dapat ridho menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang saya hormati, saya muliakan Bapak Imam Kelurahan Tamangabah, kemudian segenap tokoh masyarakat, tokoh agama yang sempat hadir, Pak RT, Pak RW, pengurus Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus qori kita yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan baik beliau selaku pembaca maupun kita semua yang mendengar sama-sama mendapatkan rahmat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati, saya banggakan kakanda saya, kebetulan namanya sama, yaitu Pak Haji Samsir, Ustadz Samsir, selaku protokol sekaligus Menteri Perhubungan. Iya, karena beliau yang hubungi saya. Dan seluruh yang hadir, jamaah sekalian tabe, bagaimana kabar? Sehat-sehat jadi semua? Alhamdulillah. Pertama-tama saya ajak, mari kita sama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada malam hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya, sehingga dengan seluruh potensi nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk hadir di tempat ini.
Nikmat apa itu? Satu, nikmat sehat. Saya yakin dan percaya seandainya tidak sehat tidak bisa kita datang. Betul? Yang kedua, nikmat hidup, umur panjang. Yang membedakan antara kita dengan almarhum. Dengan hidupnya dan sehatnya kita bisa hadir di tempat ini. Yang ketiga, kita bisa sempat. Banyak mungkin sehat, lebih sehat dari kita, tapi tidak sempat. Betul? Dan paling utama adalah nikmat iman. Karena dengan dorongan nikmat iman, sehingga dengan sehat dan kesempatan itu, kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, starter motor, starter mobil, bawa keluarga untuk hadir di rumah duka dalam rangka sama-sama bertaziah. Kegunaan kita datang bertaziah, Bapak Ibu sekalian, paling tidak ada dua. Yang pertama, kita hadir bertaziah dalam rangka untuk memberikan dukungan, support kepada keluarga almarhum atas musibah yang dialami. Karena sesungguhnya musibah yang paling berat di antara musibah yang Allah turunkan adalah masalah kematian. Betul? Betul tidak? Tidak ada orang biar benci bagaimana suaminya, kalau suaminya meninggal pasti istrinya menangis. Betul? Mana mama buratne na kampidokang ngerutonji. Betul tidak? Begitupun sebaliknya, biar kita benci atau kesal bagaimana dengan istri, karena sifat istri mungkin yang kurang menyenangkan, banyak dikasih, sedikit dikasih, sama, tetap mengomel. Tapi ketika meninggal pasti tetap bersedih. Betul tidak? Cuma beda itu, kalau suami meninggal pasti istri itu kentara menangisnya. Makanya kalau laki-laki menangis itu tidak keluar suaranya, air mata dia mengalir, dan itulah yang menangis yang disunahkan oleh Rasulullah. Tapi kalau perempuan yang menangis, mate balao. Inilah musibah yang terberat yang bisa kita rasakan. Saya rasakan Bapak Ibu, waktu meninggal bapakku, saya masih kelas 3 SD, meninggal bapakku, saya merasakan bagaimana pedihnya. Sehingga tumbuh tanpa bapak, tumbuh tanpa perjuangan bapak. Saya dipelihara dan dibesarkan oleh seorang ibu. Begitu ibu meninggal 2 tahun yang lalu, ternyata lebih sakit daripada kehilangan bapak. Iya, ya Besti. Selamat datang Adi Jaya. Banyak rombongannya Adi Jaya. Teman-temannya kapangin anaknya almarhum Adi, almarhum Dik. Iya. Makanya kita hadir di tempat ini dalam rangka untuk sama-sama setidaknya mengurangi beban duka yang dialami oleh keluarga almarhum. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang hadir memberikan kabar gembira, meringankan beban saudaranya yang tertimpa musibah, maka ia mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan pahala sama dengan dia bangun masjid 100 unit. Subhanallah, alhamdulillah. Ibu bisa bangun masjid 100 unit? Bisa? Satu lagi nak susah. Betul? Tapi hadir ki duduk-duduknya di sini memberikan dukungan, support kepada keluarga. Oh, pahalanya banyak, Pak. Dan ini adalah bukti kehadiran kita pada malam hari ini. Insya Allah almarhum husnul khatimah karena beliau orang baik. Betul? Betul? Karena seandainya bukan orang baik, mana mungkin kita datang semua. Betul tidak? Ini banyaknya nih, ada sekitar 200 orang, 300 orang kayaknya nih. Subhanallah.
Iya, kan saya banyak ini keliling ceramah ini. Baru-baru ini di sekitar Jembatan Merah. Tahu Jembatan Merah, Bu? Tahu? Di sananya Cendrawasih. Ya? Iya. Itu deh, hampir jam 9 belum dimulai acara. Kenapa belum dimulai acara, Pak RT? Nah bilang tunggu-tunggu dulu jamaah. Baru 8 orang yang datang. Karena lama dimulai, akhirnya itu yang 8 orang, Bu, 2 orang minta izin, itu yang laki-laki bilang saya mau ke belakang dulu, pergi masjid dulu buang air. Sisa 6 yang ini perempuan semua, 2 masuk atur-atur kue, 4 mami di depan. Tak kalah berdiri kah dari tempatku pergi, jangan kau berdiri, kalau berdiri kau pulang kah. Selesai ke ceramah aku tanya Pak RT, di mana semua warga tanah padatnya ini penduduk ini di sini? Nah bilang Ustaz, ini yang meninggal tuh, ini mami yang 8 orang tidak pernah temani beser. Ternyata Pak beser. Iya. Dan dia kebetulan yang meninggal perempuan. Iya, karena rata-rata itu perempuan suka beser-beser. Tidak jadi sini rata-rata, tidak semua memang. Toh, makanya bilang rata-rata, artinya hampir semua. Kenapa begitu? Karena perempuan itu senang sekali banyak naurusi. Betul tidak? Ini 2 minggu, ini 2 minggu, 2 minggu di beranda Facebook, belele. Yang di sana diselingkuh dia semua bikin update status. Betul tidak? Pusingku saya. Baru saya jadi korban juga Pak Samsir. Kenapa? Karena dia yang selingkuh, saya ditanya terus sama mamanya. Abi, kita tidak begitu jadi. Mana HP-mu? Aku bilang, astaga. Aku bilang, sayang, percayalah. Secantik apapun wanita di luar, tidak ada yang lebih cantik daripada engkau, wahai istriku tercinta. Tapi ingat, walaupun engkau yang lebih cantik di mata saya, tapi engkau adalah orang keempat di hati saya. Nah bilang masono. Boleh, pertama Allah di hati saya. Yang kedua Rasul di hati saya. Yang ketiga mamaku. Yang keempat baru kamu. Iya. Mama itu ikut menjadi ibu karena nabilan Rasul. Bapak itu ikut menjadi ibu karena nabilan Rasul. Siapa yang harus aku hormati, yang harus aku muliakan? Ibu 3 kali baru bapak. Betul? Kesimpulannya di situ. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Nikmat itu banyak sekali. Selagi sehat jangan banyak mengeluh Ibu. Betul tidak? Datang panas, mengeluh. Seringnya bambang lumu nyawaku. Tena na baju pakasiaku. Rete. Astaga. Batu bosi anak bosi. Perbanyak bersyukur, karena bentuk kesyukuran kita kepada Allah adalah bukti bahwa iman kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jangan kita lupa untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan bagi kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasul, mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat beliau. Ibu, rajin-rajin salawat. Kenapa? Karena di hari kiamat nanti tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan kita kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selawat, siapa yang rajin berselawat, maka ruhnya, jiwanya, ruhaninya akan tersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya siapa yang rajin berselawat, malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, umatmu yang rajin berselawat, nanti pada saat meniti jembatan Siratal Mustaqim, saya yang akan menyelamatkan dia dengan kecepatan bagai kilat yang menyambar. Datang pula malaikat maut, pencabut nyawa. Ya Rasulullah, siapa
umatmu yang banyak berselawat kepadamu, maka nanti saya akan cabut nyawanya dengan penuh kelembutan. Kulomo-lomo angibatin aku cabut nyawana. Tenan aku besuki, tapi saya cabut dengan penuh kelembutan bagai embun yang menetes di daun talas. Subhanallah. Ini almarhum dicerita Pak Imam, katanya lomo-lomo kudun sakaratnya. Betul tidak? Itu pertanda kalau orang baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita awali dengan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah ala toha salatullah ala yasin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tapi sedikit berbicara masalah kematian. Kematian Bapak Ibu sekalian sudah jelas dalam Al-Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Oleh karena itu kematian dan kehidupan satu paket, tidak bisa dipisahkan. Makanya Bapak Ibu sekalian insya Allah dimuliakan oleh Allah, kalau kita belajar pala baik, ternyata kelahiran dan kematian itu prosesnya hampir sama. Kenapa bisa Ustadz? Coba Maki perhatikan. Cuma agak kebalikan. Ketika bayi lahir, bayi itu dari ruang yang sempit atau ruang yang luas, Bu? Ketika lahir dia lewat lubang yang sempit atau lubang yang luas? Sempit. Ketika dia keluar dari lubang yang sempit, yang pertama dilakukan oleh orang sekitar, bayi itu dibersihkan, betul? Setelah dibersihkan, dibungkus kain, betul? Setelah dibungkus kain, ditalkin, diasan di telinga kanan, diikoma di telinga kiri, betul tidak? Perhatikan kalau orang mati, orang sakarat, dan ketika bayi lahir, ketika dia keluar, yang pertama diaktifkan oleh Allah, panca indranya adalah sifat pendengaran. Lama itu baru bisa melihat. 6 sampai 8 minggu baru bisa kita lihat itu anak-anak. Tapi pendengarannya begitu lahir, dia sudah langsung mendengar. Pertanyaannya, kenapa Allah lebih duluan aktifkan pendengaran daripada penglihatan? Kenapa Allah lebih duluan aktifkan pendengaran daripada perasa? Kenapa? Karena Allah ingin memberikan pelajaran penting kepada kita semua. Artinya apa? Bahwa kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka perbaiki pendengaran kita. Makanya kalau bayi lahir, kalau dia muslim, harus ditalkin dengan asan di telinga kanan, iqomah di telinga kiri. Begitu kita mau pulang secara hakiki dengan jalan lahir kembali, proses kelahiran yang kedua. Makanya mati itu adalah kelahiran yang kedua. Kenapa demikian? Karena itulah kelahiran kehidupan yang abadi selamanya. Ketika kita proses mau pulang, maka apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu sekalian, sifat yang terakhir dicabut oleh Allah adalah sifat pendengaran. Waktu lahir pertama diaktifkan adalah pendengaran. Ketika mau pulang, yang diaktifkan, yang terakhir dicabut adalah pendengaran. Kenapa? Itu adalah keadilan Allah agar kita bisa mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang indah, agar kita bisa ditalkinkan oleh orang-orang yang di sekitar kita, keluarga yang kita cintai, bisa dia talkinkan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang proses sakarat, tolong kebiasaan-kebiasaan buruk itu dihilangkan. Seperti apa itu Ustaz kebiasaan buruk? Iya, kalau kita ini di Makassar, nggak tahu kalau di Bugis, karena banyak ini orang Bugis nih, banyak orang Bugis tadi.
Ada dari Parepare Pindrang apa tuh? Iya. Coba mohon maaf saya tidak bisa selingi dengan bahasa Bugis, hanya bisa selingi bahasa Makassar. Dek. Iya, karena saya mata Makassar Tatar. Iya. Ketika ada keluarga biasa yang sakarat, namanya keluarga sakarat, pasti kita datangi semua berbondong-bondong di sekitarnya, betul tidak? Oh, ada yang menangis duluan. Padahal kata Nabi, ulama kita mengajarkan kalau bisa bacakan Al-Quran di dekatnya, karena perjuangan itu pada saat itu adalah perjuangan yang sangat berat bagi orang yang mau meninggal. Kenapa? Karena datang semua itu setan iblis pabeleng-beleng. Ada yang datang ya, miripkan wajahnya dengan orang tuanya sehingga na ajak ikut sini mako Haji Batiar aminawa mako rinake ikut mako dengan saya ini bapaknu. Padahal setan. Ada juga datang mirip dengan mamanya, padahal jin. Ada yang datang mirip dengan temannya yang telah meninggal, padahal juga iblis. Makanya ulama kita mengajarkan kalau bisa baca Al-Quran di dekatnya. Supaya apa? Supaya yang bisa menghalangi pandangannya, menghalangi pendengarannya pada saat dia ditalkin itu jauh. Iya. Makanya disuruh baca Yasin. Betul tidak? Kenapa Yasin? Ya, selamat datang Yasin. Aku bilang saya tuh kalau terlambat mau di luar toma kok. Kamu ganggu kok. Saya suruh kau datang terlambat. Sikit na ustad ka. Tidak kamu ganggu. Iya, tidak jadi bercanda jenah besti. Ya. Kenapa harus Yasin dibaca? Karena siapa yang membaca Yasin itu kandungan pahalanya sama dengan 10 kali kita tamat Al-Quran. Makanya Yasin dibaca. Makanya kalau ada orang sekarat, keluarga ta sekarat, bapak ta sekarat, mama ta sekarat, nenek ta sekarat, ada yang baca Yasin, tolong jangan menangis dulu. Tapi apa? Kebiasaan kita menangis reologi, betul tidak? Pernah ada kejadian di Makassar, tidak perlu saya sebutkan kelurahannya. Iya. Saya disuruh datang. Sekarang iki dong. Anaknya telepon. Kebetulan anaknya perempuan, Ustaz, minta tolong datang ki dulu bacakan Yasin ke dong mamaku. Datang aku bacakan Yasin. Sementara saya bacakan Yasin, datangi adeknya. Ini adeknya mengganggu terus. Sementara saya baca Yasin, dia bertanya terus, Ustaz, bagaimana mikodong itu mamaku? Tidak ku jawab itu, saya lanjutkan bacaanku. Sekalinya bertanya lagi, bagaimana mikodong itu mamaku? Ku bilang, diam-diam mako, berdoa maki. Ini miku baca Yasin kalamate minni amaknoy. Apa nagat? Amar rangi poin kasosokan. Padahal ibu, bapak ibu sekalian, Rasul menginginkan kita pulang itu menghadap Allah dengan dalam keadaan tenang. Rasul bersabda, la yamutanna ahadukum illa huwa yuhzinu billahi zon. Jangan engkau mau pulang kepada Allah kecuali dengan hati yang tenang. Makanya Allah siapkan satu ayat panggilan cinta dari Allah. Kalau orang itu baik, dia dipanggil dalam keadaan tenang. Makanya lihat orang yang sekarat rata-rata pandangannya ke atas, betul? Rata-rata, tidak semua, ada tonjek kadang. Ya, tapi rata-rata pandangannya ke atas. Kenapa pandangannya ke atas? Karena ada yang diperlihatkan oleh Allah melalui malaikatnya. Disebutkan dan dijelaskan dalam kitab Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Setiap manusia yang mau diambil nyawanya, yang mau dicabut nyawanya oleh malaikat, maka diperlihatkan dulu segala perbuatannya, baik yang perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Kalau orang baik kayak Pak Haji Batiar ini, maka Allah perintahkan, wahai malaikat, bukalah sayap kananmu, perlihatkan segala perbuatan baiknya Haji Batiar. Maka malaikat berkata kepada Haji Batiar, sebentar lagi film
Haji Bahtiar sejak akil balik sampai detik-detik sakaratul mautnya menjelang ajalnya akan segera diputar ting tung. Diputar mi. Nah, dia mikodom Pak Haji Bahtiar ini waktu sholat, dia lihat dirinya waktu mengaji, dia lihat dirinya waktu bantu saudara-saudaranya, dia lihat dirinya waktu membantu secara sosial, dia lihat dirinya waktu membawa sumbangan ke masjid, waktu dia baca Quran, waktu dia ajak suami istrinya jalan-jalan ke jalan kebaikan. Nah, lihat semua. Makanya dilomong-lomongi sakaratnya. Karena dia takjub melihat perbuatan baiknya. Dan di ujungnya diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Haji Bahtiar, dia tenang jiwanya, tenang ruhnya. Maka Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka tak muri-muri mi Haji Bahtiar, setelah itu lepas ruhnya menghadap Allah dengan tenang. Iya, bacik na pun na tahu baji ko. Tapi pun na tuko dala. Lusak nyawa na pun na lemotiran. Apa na kana Allah Ta'ala lalang kuranga. Seandainya nucini kintu tahu tuko dala kapanggaukana. Anu kaperia mangere Allah Ta'ala. Anu munafika, anu pasika. Maka ketika dicabut nyawanya, seandainya engkau lihat, maka dia dipukul-pukul wajahnya oleh malaikat, ditendang punggungnya, dipasang bilai, bahkan dibesoki mulai dari bangkinnya. Bapak Ibu sekalian, subhanallah. Ibu, makanya mati itu pilihan. Pilihannya dua, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang mana kita pilih, Bu? Kalau mau ki husnul, maka tempuhlah jalan-jalan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, masalah mati ada 3 rahasia di dalamnya. Yang pertama, kita tidak tahu kapan datangnya, hari apa, jam berapa, detik berapa. Betul tidak? Siapa yang tahu almarhum ini kemarin dijemput oleh malaikat maut? Padahal ya Pak Imam katakan pergi di salat subuh berjamaah, betul tidak? Iya. Datang naik sepeda, tidak ditahu. Seandainya nak tahu ki, tidak mungkin pergi naik sepeda. Makanya dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Ada hikmah di balik itu. Karena seandainya tidak dirahasiakan oleh Allah, maka kita akan sibuk dan kacau balau. Betul tidak? Tidak mau ki pergi kerja. Wah, berapa bulan nih? Begitu ditahu ki, dembau. Ada dembau? Ada. Dembau umurnya sisa 1 tahun. Ada dembau. Mana? Contoh mi dembau, contoh mi. Maka selama 1 tahun dembau tidak bisa tidur. Nah, nawa-nawa terus kehepun nama teka aneh, kira-kira bapak naik-naik na boya di. Iya. Ada tahun kalau nak tahu umurnya, tidak bisa tidur. Bukan hanya tidak bisa tidur, menangis terus. Yang 1 bulan menangis terus mi dia kudung. Nah bilang aja 1 bulan mami saya. Tetangganya 24 jam menangis. Kenapa? 3 hari mami. Makanya dirahasiakan. Yang kedua, Allah juga atur kematian itu tidak sesuai, ya, tidak berdasar harus tua dulu. Betul tidak? Tidak harus sakit dulu. Ini buktinya almarhum tidak sakit, mati. Tidak mesti harus tua. Kenapa? Karena syarat kematian bukan harus tua, tapi yang mati adalah siapa yang tiba ajalnya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah tetapkan kematian tidak berdasarkan dengan urutan bulan, didasarkan pada nama sesuai dengan abjad pada nama ta. Misalnya Allah atur, seandainya begini, Allah atur kematian kita di komplek Berlian. Siapa Pak RT-nya di sini? Pak Samsir. Mana Pak RT? Mana? Ada Pak RT. Anggaplah Pak RT. Pak RT diberikan kewenangan oleh Allah bermitra dengan malaikat maut. Yang atur kematiannya adalah
berdasarkan petunjuk Pak RT. Maka kacau Pak. Seharusnya deng kanan lah mate. Tiba ajalnya. Tapi narubah Pak RT. Jangan medeng kanan deh, deng jinne morong. Kenapa dia deng jinne? Karena deng jinne biasa menunggak iuran kebersihan. Balas sih. Iya. Bisa terjadi intimidasi, betul tidak? Iya. Kemudian Allah atur tidak berdasarkan dengan huruf abjad. Seandainya Allah atur kematian itu bulan pertama, yang mati duluan semua yang bernama dimulai dari huruf A. Maka balas si Pak Anto, balas si Pak Andi, balas si Bu Ani, Ibu Aceh, siapa lagi? Ibu Arni. Iya. Mungkin Ibu Cia Nabilan belum saya. Karena huruf C. Tapi Nabilan malaikat ka iyo tayangi bulan tampole. Oh, satu-satunya barangkali manusia yang paling gembira seandainya berdasarkan dengan abjad ini mungkin Pak Zainuddin. Nabilan Pak Zainuddin, ya Allah terima kasih. Untun na bapakku mamaku kasih kak nama bernama Zainuddin. Saya terakhir mati. Datangi malaikat kau, iyo bersyukur mako. Tapi kalau ku cabut nyawamu, siapa yang mandikan kau Zainuddin? Kau mati semua orang. Oh Nabi lain Pak Zainuddin, kalau begitu malaikat maut, saya mandi dulu, ku bersihkan diriku, baru kau cabut nyawaku. Oke, silahkan mandi, bersihkan dirimu, berwudu dulu, sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya. Begitu sudah mandi, Nabi bilang, oke malaikat, sudah mandi. Pikir-pikir ke malaikat kah? Belum tega kak ini. Kenapa ini malaikat nah sudah mak mandi, sudah mak berwudu, suci mak ini. Iyo, kalau ku cabut nyawamu, siapa yang kapani kau? Oh begitu. Kalau begitu ada kain kapan di lemariku, saya bungkus sendiri diriku, ku ikat sendiri diriku. Sudah itu kau cabut nyawaku. Oke, silakan. Begitu sudah nabungkus dirinya, pas mau dicabut nyawana, Nabi bilang malaikat ke, weh Zainuddin, aku aja kok dah kapocong mai kuburan. Katanya ngerang kumari kuburan kan? Kacau tidak kacau? Betul tidak? Makanya kematian itu dirahasiakan. Rahasia kapan datangnya, hari apa, jam berapa, apalagi rahasianya, rahasia penyebabnya, tidak ditahu apa penyebabnya. Sakit kah dia kah? Jatuh kah dia kah? Atau dia dalam keadaan beribadah kah? Tidak ditahu. Makanya Nabi ingatkan kita, manusia itu akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, dimatikan dalam keadaan sesuai dengan kebiasaannya. Makanya hati-hati, karena jangan sampai kita dalam keadaan berbuat dosa, berbuat maksiat, datang malaikat maut. Bagusnya tong itu kalau sama kipak kiai. Ada yang baru-baru viral itu, Dewan Hakim Musabakat Tilawatil Quran ke-33 di Kabupaten Takalar, namanya Dr. Kiai Haji Mujahid Said MA, pimpinan Pondok Pesantren Asadiyah Sengkang Wajo, meninggal dalam keadaan subuh berjamaah. Beliau yang imam. Viral video CCTV-nya, betul tidak? Dia sementara ruku. Kalau kita ruku baca doa apa, Bu? Subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali. Sudah itu beliau sudah berhasil bangkitkan makmunnya. Dalam video itu pasti dia ucapkan sami Allahu liman hamidang. Makmunnya berdiri semua di belakang berdasarkan dengan video yang saya lihat. Ternyata ini Pak Imam, Pak Kiai, sementara berjuang dia angkat pundaknya, dia angkat bahunya, dia angkat badannya. Begitu dia pasakang angkat naik, ternyata tidak tegak naik, tapi jatuh ke belakang. Ada makmum yang lari ke depan, tolong dia, ternyata sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagusnya tuh itu kalau kita dicabut nyawa dalam keadaan berbuat kebaikan, dalam keadaan beribadah. Betul tidak? Makanya harus istiqomah dalam kebaikan, Ibu. Iya, hati-hati ke Bapak Ibu sekalian. Pernah juga itu ada anak muda meninggal dalam keadaan meng-HP.
Tidak kusinggung yang main HP nak. Kenapa bisa Ustaz? Sementara main HP, asik main game. Begitu asik main game, tiba-tiba kebelet mau buang air. Kebelakan dia di kamar kecil. Begitu pulang dari kamar kecil, dia tidak sadar bahwa tangannya ini basah. Karena HP-nya lobet, dia pergi cas. Begitu dia cas, ternyata koslet. Kesetrum, akhirnya mati. Gara-gara main HP, main game, PUBG, Mobile Legend, FF, Skater, dan lain-lain. Oh, marahnya anak muda ya Rikan dia. Anak-anak Ustaz, hati-hati ki. Ada tong itu, Ustaz sementara ceramah, mati. Ku bilang tersinggung ke apa kau? Anggapan aku lena mate. Nak-nak aman Ustaz. Serius dulu ceramah, tak basi-basi ki bebena. Akhirnya itu mai kabel yang napake mai kabel ka. Kau seleki juga, nak kontak ki bawana. Ku belum kentaranya bilang tersinggung Iya, hati-hati karena Allah akan matikan sesuai dengan kebiasaan kita. Mudah-mudahan Allah panggil kita dalam keadaan enaknya itu, Bu. Kalau kita sementara baca Quran, Allah panggil kita dalam keadaan baca Quran. Makanya selalu kita berdoa di sujud terakhir tabu. Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, kurniakanlah saya kematian yang husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kematian yang su'ul khatimah. Kematian yang buruk, kematian yang tidak selamat. Iya. Selalu kita baca itu sujud terakhir di setiap salat baca dulu juga. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Ya Allah, lomo-lomoan kodon salang. Ya, ringankan nanti proses sakaratul mautku. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, ayat yang dibaca pertama tadi Qori, seandainya dia lanjutkan ada situ ayat yang berbunyi az-zakaratul mauti bil haqq. Iya. Dan ingatlah bahwa sakarat itu benar adanya. Dan itulah penantian dan proses yang sangat menakutkan Bapak Ibu sekalian. Makanya sekali lagi, yuk kita beramal kebaikan agar kita dipanggil pulang dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan kematian husnul khatimah sebagaimana yang dialami oleh almarhum ini, maka yang harus kita bangun yang pertama adalah bangunlah hubungan yang baik kepada Allah dalam hal ibadah kepada Allah. Istiqomah di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah. Karena orang yang istiqomah di atas keimanannya, di atas ibadahnya, berpeluang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Allah adalah Tuhanku, kemudian ia istiqomah, maka Allah siapkan surga baginya Bapak Ibu sekalian. Iya. Lewat apa? Lewat menjaga solat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan usikum bis salat, jaga solat, jaga solat. Jangan lalaikan solat. Karena solat itu sudah ada ketentuannya, ada waktu yang telah ditentukan. Iya. Karena banyak orang selalu sholat injury time. Duhur dia sholat menjelang asar. Asar dia sholat asar menjelang maghrib. Maghrib sholat menjelang isya. Isya dia sholat tengah malam mau tidur. Subuh jam 8 lewat. Akhirnya sholatnya bukan duha, bukan sholat subuh, aduhai. Iya. Jaga sholat. Kenapa harus jaga sholat, Ibu? Karena sholat adalah kunci dari segala kebaikan kita. Ibu, waktu lebaran kemarin bikin kue atau pesan kue? Bikin dan pesan.
Itu kueta ketika datang dikasih masuk toples tidak? Kasih masuk toples. Begitu masuk toples ditutup rapat. Habis ditutup rapat disimpan di lemari. Habis disimpan di lemari dikunci. Kenapa? Jangan sampai anak tanah pelak busi. Nah, misalnya. Ternyata habis lebaran ada tamu tak? Sudah bikinkan kopi teh panas. Terus lupai di mana kuncinya. Bolak-balik cari tidak. Baku kode-kode maki di bapakna di mana tidak. Akhirnya tidak dapat. Datang maki kasih tahu. Pamempurang anak. Inumin tuh. Angapa na salokaman tunuk kana inung na kana si tojen na eru kekutuanan neka ekan rejawa atau bangke. Tapi tena ku gappa kunciku. Apa na bilang tamu na udah seandainya dari tadi kau bilang habis nih. Ibarat sedekah baca Quran, haji dan lain, itulah kue yang tersimpan rapi di dalam toples, di dalam lemari. Tidak bisa dinikmati kalau tidak ada kuncinya. Apa kuncinya? Adalah sholat. Makanya Bapak Ibu, jangan kitunda sholat tak. Yang kibilang, masih lama saya mati. Karena ajal kalau datang tidak bisa ditunda. Betul tidak? Kalau ajal datang Pak, tidak bisa ditunda, tidak bisa diundur. Iya, bagaimana ceritanya Hasan? Ada ceritanya Hasan. Ini Hasan didatangi malaikat maut pagi-pagi. Kebetulan tiba ajalnya. Datang malaikat maut berwujud manusia. Lalu ucapkan salam kepada Hasan. Assalamualaikum ya Hasan. Maka Hasan menjawab, waalaikumsalam. Iya, maiki. Langsung malaikat berkata, Hasan, siap-siap, engkau adalah orang pertama yang harus saya jemput hari ini. Bingung Hasan, dia bilang, masuk. Siapa kamu? Maka malaikat berkata, Hasan, saya ini adalah malaikat maut, pencabut nyawa manusia, ditugaskan oleh Allah hari ini berdasarkan kitab yang saya bawa, catatan yang saya bawa, ternyata namamu urutan pertama. Apa dia bilang Hasan? Kalau begitu tidak bisa ditunda. Dia bilang tidak bisa karena namamu urutan pertama. Terus masih ada waktuku tidak? Oh, masih ada sekitar beberapa menit. Ada permintaanku malaikat, ada permintaanku. Apa itu? Izinkan saya nikmati masakan istriku tercinta terakhir kalinya. Karena ini istriku tuh barusannya juga ini bilang, oh sayang, Daeng, sayang, beb, jangan ki kemana-mana nah. Karena hari ini saya akan bikin kaki masakan yang paling enak, spesial. Hari ini ulang tahun perkawinan kita. Selama ini 31 tahun kita bersama, masakanku tidak pernah berubah. 2 aja menuku. Perlu cek lah, perlu kecil. Hari Senin perlu cek lah, tidak habis masuk kulkas. Diganti hari Selasa, perlu kecil. Tidak habis masuk kulkas. Hari Rabu, besok perlu kecil dari kulkas. Panasi. Tapi hari ini, wahai sayangku tercinta, saya akan buktikan bahwa saya bisa memasak. Bikinkan kau masakan yang spesial, paling enak. Makanya tidak kemana-mana. Ini malaikatnya, karena mau ku nikmati masakan istriku. Apa dia bilang malaikat? Iyo, boleh, silahkan. Masih ada waktumu. Jadi, jalan Mikodong Hasan masuk di rumahnya. Sementara di terasnya, belum masuk dalam rumah, ada terbetik di hatinya. Bilang, tanya bem malaikat kah? Kamu berwujud manusia, ini ceritanya malaikat kah? Tanya bem itu malaikat kah? Siapa tahu mau juga. Oh, balik kanan. Oi, malaikat, siapa tahu mau juga nikmati masakan istriku. Ada apa dia bilang malaikat? Boleh, siapkan 2 porsi. Masuk dia siapkan 2 porsi. Sementara dia siapkan 2 porsi, ada lagi bisikan di hatinya. Woi, Hasan, cari ke obat tidur, kasih obat tidur untuk malaikat kah? Cari obat tidur dan campur bagiannya untuk malaikat. Setelah tercampur udah panggil masuk. Malaikat, ayo kita santap, baru kita menuju Allah Subhanahu wa taala, berangkat sama-sama. Singkat cerita, nama kami makan bagiannya malaikat, makan bagiannya Hasan, sama-sama habis. Habis bagiannya malaikat, habis bagiannya Hasan. Tidak lama kemudian mengantuk, tidur ki malaikat kan. Yang malaikat tidur. Nyumai malaikat tidur. Begitu tidur malaikat,
Hasan datang ambil itu buku yang ada di tangannya malaikat. Udah cari, udah buka. Ternyata begitu udah buka, namanya betul pertama Hasan Desangkala. Karena namanya yang urutan pertama, ada yang dibisikkan di hatinya. Wih, hapus namamu tolong. Hapus namamu, pindahkan urutan paling bawah. Konon katanya bu, urutan pertama sampai urutan paling bawah masih butuh 3 sampai 5 tahun baru nak kena urutan paling bawah. Maka nak hapus lama namanya, nak pindahkan urutan paling bawah. Singkat cerita, habis obat tidur, terbangun malaikat. Dia bilang, Hasan, di mana engkau? Dia bilang, Hasan, ada di sini malaikat. Kenapa ki? Oh Hasan, pantas tidak mau nu tinggal istrimu. Karena istrimu selain cantik, masakannya enak. Saking enaknya Hasan, habis ku makan, tertidur kau. Terus, bagaimana langkah selanjutnya malaikat? Begini Hasan, rupanya kamu orang yang baik. Kau telah berbuat kebaikan hari ini, telah memberikan makan kepada saya. Maka sebagai bentuk balasannya Hasan atas kebaikanmu, maka saya akan cabut nyawanya manusia berdasarkan buku catatan ini mulai dari urutan paling bawah. Langsung Hasan anek kerek jatuh pingsan. Amat itu. Oh ibu, dari cerita ini coba dengarkan ayat Allah. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita semua ini ada batas kehidupan kita, ada batas ajal tak. Kalau tiba mi waktu tak, tidak bisa mi ditunda, tidak bisa mi dimajukan, tidak bisa mi juga diundur, tidak bisa bilang bawa ki ke rumah sakit di Singapura. Siapa tahu dokter Singapura bisa menahan nyawa tak tenakamase. Tidak bisa. Makanya karena ajal kita tidak tahu kapan datang, kapan tiba waktunya, maka secerdas-cerdasnya orang beriman kata Rasul, bukan yang gelar profesor, doktor, bukan yang gelar kiai haji, bukan mereka yang gelar magister, bukan mereka yang tinggi jabatannya, bukan yang kaya, tapi kata Rasul, yang cerdas adalah mereka yang selalu ingat kematian dan mempersiapkan bekal terbaiknya untuk menuju kematiannya. Ngapa nu sana ngasih? Malaki, naki poso. Ero anginun rom. Coba ya aja nih. Ayo itu cari. Ya. Iya. Di mana itu sampainya? Hah? Oh, poso di. Otu reretong kipaing. Oh, ternyata tidak ada naji pancing kini. Nih. Baje na poso Ustaz kecebutin nong nginung. Iya. Jamaah. Jamaah. Yo buat bekal terbaik. Biasa ki pulang kampung kalau lebaran? Biasa? Kalau pulang kampung kalau mau lebaran bawa bekal tidak? Bawa pastinya. Bawa uang sebanyak-banyaknya, bawa pakaian yang terbaik, anu necis-necis semua, betul tidak? Terus bawa juga apa? Bawa ampau karena anak keluarga, ponakan, cucu, ya, tetangga handai tolang, biasa kedon sanak ranuna pun natu batu rimang kasar anak motor di kampung, nah, betul tidak? Oh iya. Kalau ada bekal, coba maki pulang ki satu kali. Ada ki bawa begitu. Oh, pas pulang ki ke tahun berikutnya banyak sambuk itu. Karena banyak bekal kita bawa pulang, betul tidak? Tapi kalau pulang ki tahun pertama nah tidak ada tahun bawa. Pas pulang kedua tidak ada mau sambuk itu. Karena untuk apa disambung sana gilik gelam paku jambatan. Iya.
Ustadz, bakal apa yang harus saya perbanyak? Setelah sholat, banyak-banyak baca Quran. Karena ternyata bacaan Quran itu, ibu, ada 10 golongan manusia yang kalau meninggal itu jasadnya tidak hancur dimakan tanah. Yang pertama adalah para nabi dan rasul. Yang kedua adalah para tabi'in. Yang ketiga adalah para ulama. Yang keempat adalah ahli Quran. Yang kelima adalah Bilal atau tukang muadzin. Makanya anak muda, selagi bagus suaramu, sumbang suaramu di masjid. Jangan kau selalu itatak ngesuruh. Itu tatak kodong kasiang, sudah poso, gigi tinggal 3, 2 di bawah, 1 di atas. Makanya sudah poso, sudah tidak bagus lagi makhrajatul hurufnya, azan subuh pula. Pas dapat hayya 'alas shalah, bukan mi hayya 'alas shalah, hayya 'alat jalan. Oh, tak ada tahu anak-anaknya. Iya, sumbang suara tak. Saya alhamdulillah waktu saya masih mahasiswa di UIN di Samata, tidak mau mintongan di kala azan di subuh hari. Akhirnya apa? Gara-gara itu katanya ada jamaah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan orang di sini jodohnya. Ternyata dikabul doa Pak Samsir. Orang Samata jadi jodohku. Iya, pasca itu istilahnya di Modei, ternyata itu induk botim bilang, alhamdulillah Sir, ternyata doaku diterima oleh Allah. Kenapa? Setiap koasan atau imam di masjid, saya berbisik dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan orang di sini jodohnya. Ternyata betul. Iya. Kayak tong itu kalau anak muda asan di subuh hari, Pak. Tak kinta mintongi tahu, betul tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung nakana mana bang lagi sembahyang subuh. Iya pabantongin nya anak noy. Kasing katena sembahyang subuh, pabantongin. Inayari monjok bandi, siapa itu yang asan di? Bagusnya suaranya. Mudah-mudahan itu jodohnya anakmu di. Oh ya coba. Tapi kalau tata. Oh lala, ada viral itu Pak Asan tata nasawala. Ya. Makanya yang terakhir saya ingin sampaikan, banyak-banyak memang kita baca Quran. Kenapa Al-Quran itu setia akan menemani kita di dalam kubur? Ternyata orang yang meninggal dengan ahli Quran itu bukan hanya hafal Quran. Iya. Ahli Quran itu adalah mereka yang istiqomah, selalu bersentuhan, berinteraksi dengan Al-Quran. Istiqomah. Misalnya, biar satu ayat nak baca habis maghrib menjelang isya, tapi istiqomah terus-terus. Itulah ahli Quran. Biar juga dia tamat bacaan Qurannya, tapi bulan Ramadan pinam baca Quran, itu bukan ahli Quran namanya. Itu lata. Irtong ini kan anak-anak tamat. Iya. Betul tidak? Jadi istiqomah. Baca Quran, kenapa? Suatu saat nanti kita akan terbaring kaku. Mulut tidak bisa lagi goyang. Suara tidak bisa lagi keluar. Pandangan lagi sudah tidak bisa memandang Al-Quran. Pendengaran sudah tidak bisa. Urat-urat yang lain sudah pada kaku. Kita sudah dalam proses sakaratul maut. Harusnya mau baca Quran tidak bisa maki. Akhirnya orang lain mami yang baca Quran di dekat tak. Makanya ajari memang yang anak tak baca Yasin, Bu. Ibu. Jangan cuma ajari lagu karaoke. Ya. Supaya pada saat kita sakarat nanti bisa kita bacakan Yasin. Jangan sampai sakarat kita nanti tidak tahu baca Quran, tidak tahu baca Yasin, akhirnya apa? Nasuruh pindah ke dulu Bapak. Saya mau menyumbang lagu. Iya, untuk Ibu. Satu lagu. Lagu dangdut. Ada setan. Bagusnya tuh kalau anak-anak tak pandai baca Quran, pas kita sekarat,
Nak mau ki dengar-dengar kalimat-kalimat thayyibah. Ternyata anak yang datang. Ma, ingat ki ma, tenangkan hati ta, bersikir ki ma, istighfar ki ma, sikir ki kepada Allah, ingat kepada Allah. Dengar ki ma, saya baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, Yasin. Nah bilang ke kanan, lanjutkan nah kana teh nama pusing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu ingatkan, yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran karena pada hari kiamat termasuk dalam kubur ya, kita membutuhkan syafaat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Makanya rata-rata orang yang rajin baca Quran itu biasanya hatinya selalu tenang, betul tidak? Rumah yang di dalamnya selalu diperdengarkan bacaan Al-Quran beda auranya dengan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, betul? Orang yang hatinya selalu membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, aura positifnya berbeda dengan orang yang tidak pernah mengaji. Ibu, Allah berfirman, wa nunazzilul Qur'ana ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Aku turunkan Al-Quran itu untuk menjadi obat rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya kalau mau dibukakan pintu-pintu rahmat oleh Allah, rajin-rajin baca Quran. Siapa yang rajin baca Quran, insya Allah dimudahkan rezekinya. Siapa yang terlambat jodohnya datang, sudah 10 tahun dijanji-janji tidak datang-datang, baca Quran. Ya, siapa yang sudah mau umroh, ibu ada mau pergi umroh? Ada? Amalkan ini nah. Rajin ki dawamkan ini, dawamkan maksudnya istiqomah baca. 1, ayat-ayat surah. 1, rajin ki baca surah Yasin minimal malam Jumat, ya. Kemudian surah Ar-Rahman sesudah salat duhur. Kemudian surah Al-Waqiah menjelang salat subuh atau sesudah salat subuh. Terus surah Al-Mulk menjelang tidur, ya. Itu Bu, rajin ki baca Quran itu. Kemudian apalagi? Baca ki lagi surah Al-Ikhlas ya sesudah salat maghrib misalnya sebanyak-banyaknya. Ibu nah, dawamkan itu, insya Allah kita akan dimudahkan untuk pergi haji. Ya. Kalau kita sudah dawamkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum berangkat, ambil surat Pamungkas. Ya, mau tahu surat Pamungkasnya? Ambil surat Tanah, bawa ke Pegadaian, bawa ke BRI, ambil kur. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya rajin baca Quran, sehingga orang yang rajin baca Quran itu akan terlindungi dari segala bentuk penyakit, termasuk penyakit sihir. Ibu, ini terakhir saya ada ceritaku. Ibu. Biasa kita melihat orang kerasukan. Kalau orang Makassar istilahnya kasosokan. Nih, biasa kita sini kamu aja. Rata-rata yang kerasukan laki-laki atau perempuan? Kebanyakan perempuan. Tidak pernah kali lihat suami-suami kerasukan. Iya jipasoso. Iya. Tidak pernah kali lihat pemuda kerasukan. Yang kerasukan adalah gadis-gadis. Kenapa demikian? Karena perempuan itu selalu baperang, banyak menghayal. Betul tidak? Terlalu banyak keinginannya, kurang syukurnya. Dikasih 1 juta, hayal 5 juta. Iya. Makanya kerasukan. Ada kejadian, Mi. Oh, kejadian ini kurang lebih 4 bulan atau 5 bulan yang lalu sebelum pemilihan presiden. Pulang ke ceramah taziah dari Peterang. Saya ditelepon salah satu pemilik pondokan di Samata. Ustadz, di mana Ki? Bilang alhamdulillah ada di rumah. Oh bisa ki ke pondokan Ustadz, pondok Andi? Oh boleh. Kenapa? Ada kodong mahasiswi kerasukan. Kenapa bisa? Ya lah ngapa kau? Karena sambil ceramah. Pore-poreno telah terakhir menampak non sampai yang. Ternyata ayah heranku nak ceramah ia kehausan. Datang mak. Begitu saya datang, ternyata mahasiswi betul.
Saya perhatikan itu kos-kosannya, ukurannya ya kurang lebih 2 meter lebarnya, panjang 2,5 meter, kecil sekali. Baru ini kedua mahasiswi, mohon maaf ya, bukan rasis ya, ini kedua mahasiswi asalnya dari Flores. Ternyata nah bilang itu pemilik pondok sudah 1 jam itu di dalam dibacakan Quran sama teman-temannya, nah mengamuk terus. Ku perhatikan di dalam, ada sekitar 10 orang dalam kamarnya. Kau bilang nggak pantas mengamuk. Bukan persoalan jin ini mengamus karena terlalu banyak di dalam. Akhirnya Nabi bilang, ya coba pakai payung Ustaz, ya ke situ maka. Ya saya ke situ. Begitu saya mau masuk di kamarnya, langsung ngetak kinta, mundur Kak. Aku tak nanya ganggu Kang, ada temanku temani. Dia bilang, kenapa ki mundur? Aku bilang, tunggu dulu. Bukan persoalan jinnya yang rewa. Apa ji? Rasana. Keluar dulu semua, keluar semua. 1 orang saja tinggal. Begitu 1 orang tinggal, kuruki kami. Bacakan suratul Fatihah, ruki jarak jauh. Kutunjuk-tunjuki. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tambah miki-miki. Aku bilang, rewan. Saya ambil ayat kursi. Begitu saya baca ayat kursi, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ku kasih tenaga dalam, langsung jatuh. Jatuh itu cewek. Begitu jatuh, bertanya mi kedong itu yang punya pondokan, kenapa mi itu Ustaz? Ku bilang, keluar mijinnya 2, 1 mami tinggal. Dia bilang, banyaknya itu. Aku bilang, memang makanya rewai. Dia bilang, jadi ke 1 mami dia rukia lagi. Aku bilang, iya, tunggu dulu, saya bernapas dulu. Akhirnya aku baca kami trikul, Bu. Tahu trikul? Kulhuallahu. Aku baca Al-Ikhlas 3, Al-Ikhlas sama Al-Falak, An-Nas. Baru Al-Ikhlas ku baca 3 kali, ternyata bereaksi kembali. Begitu bereaksi kembali, saya kaget. Begitu saya kaget juga pemilik pondokan. Kenapa ki kaget? Ku bilang, saya kaget. Yang saya kagetkan, ini jin yang 2, bukannya pergi jauh, datangi lagi. Akhirnya bereaksi. Saya tanya, jin, kenapa kau kembali? Mau kau lagi ku bakar ayat-ayat Allah? Apa dia bilang? Tidak ji, mau ku jemput temanku. Ternyata temannya yang 1 mana jemput. Aku bilang, kenapa nu jemput ki? Biar saya bacakan ayat-ayat Allah Al-Quran, biar keluar sendiri. Apa dia bilang? Sambil kata, biar 30 juz nu baca, tidak bisa keluar. Kenapa? Jintong lo. Karena saya saja pantas tidak bereaksi. Biasa juga itu ada istri yang masuki jintong lo. Kalau nama ini HP, biar dipanggil sama suaminya, tidak menyahut-menyahut. Didominasi sama jintong lo. Begitu juga anak-anak, betul tidak? Iya. Makanya dekatkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan syafaat Al-Quran menaungi alam kubur kita sampai hari kiamat, dan nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Dari 4 golongan manusia yang dirindukan surganya Allah, ternyata Rasulullah tempatkan yang pertama adalah ahli Quran. Al-jannatu mustaqatu arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah taliqul Quran, mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena saya lihat ya mulai ada sayup-sayup ya. Inja malika ka di sana bangun tapi jintong lo saya ngetin roh. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi sebagai kesimpulan, jemaah sebagai kesimpulan, ingat, hidup singkat, tidak lama hidupnya. Berapa umur ta saat ini? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ingat, tidak lama Iya. Mau ke panjang umur kah? Mau panjang umur? Siapa mau panjang umur? Angkat tangan. Mau? Malangasing.
Semuanya. Ini natuduh orang semuanya pede. Kita mau panjang umur. Berapa umur yang mau Ki maui? Saya doakan Ki. Betul lah nggak? Barusannya nih kutawarin tidak mau. Petantu pilihan tak mau Ki panjang umur atau pendek umur? Panjang umur. Berapa mau tak? Kepanjang itu relatif. 1 meter panjang tonji. Berapa mau tak Bunda? Hah? Ayo, bingung nih. 200. Dadah, 70 tahun lagi nih. Kepromi. Makanya kalau perempuan itu seperti mobil baru atau motor baru. Kalau masih baru dilap terus. Kalau masih gadis, mak mode terus. Lap terus. Tapi kalau sudah 50 tahun ke atas, erok nabaku. Iya. Tapi kalau laki-laki, kalau umur 25 tahun sampai dengan umur 30 tahun seperti pesawat tempur. Selalu mau menembak. Iya. Kalau umur 50 tahun sampai 60 tahun seperti pesawat pengintai. Cuma datang meliuk-liuk, mengintai saja, melihat daerah sekitar. Di atas 60 tahun helikopter. Sarana mami untuk lapo-lapo bu. Tidak mana pula nembak. Makanya jangan mengkipinya minta panjang umur dulu deh. Minta saja umur tak berkah. Itu yang kita minta deh. Jangan sampai seperti cerita ini panjang umur naik. Akhirnya alo-aloy, tahu alo-alo. Itu narkom jari mari cerah alasan. Pak Samsil, kita tadi bilang 45 menit. Lewat mi kontrak nan. Kalau lewat kontrak kerja dari jam kerja lewat kontraknya ya, berarti lembur betul. Dari kalau lembur ya, ada pertambahan. Iya, jangan minta panjang umur deh. Minta saja berkah umur. Iya, itu yang penting. Berkahi umurku ya Allah. Kabagus kalau panjang na berkah tong. Betul tidak? Kabagus itu sama gitu saya kalau ceramah tidak mau selalu terlalu panjang. Biar pendek yang penting masuk semua daripada panjang masuk separuh. Ngapa makal kau? Ceramah. Apa nana pikir? Aduh, amari menceramah nih kalau lain pikiran namanya. Ada cerita ko dong. Nenek-nenek Pak, minta dulu selalu berdoa, ya Allah panjangkan umurku. Akhirnya dikasih panjang umur oleh Allah. Sehingga pikun, alo-alo kata orang Makassar. Karena pikun, anaknya berhasil semua. Makanya ibu, kalau anak-anak berhasil lalu tidak dibekali dengan ilmu agama bahaya, nah tinggal ki. Iya, akhirnya kayak kejadian ini dong. Anaknya berhasil, 5 anaknya, sibuk semua. Mamanya lolo, nenek. Akhirnya ini anak pertama dong, dia yang ada di rumahnya mamanya. Akhirnya karena mau keluar kota, nah telepon anak kedua. Adek, di mana ki dek? Bilang ada di kantor kakak. Kenapa ki? Datang kau ambil imamat. Nah, mau kak keluar kota, ada pelatihanku. Nah bilang iya kak, sebentar pi pulang pak kerja baru ku ambil ki. Akhirnya datang menambil mamanya. Nah bawa ke rumahnya. 3 hari kemudian ternyata dia sibuk juga. Ada. Tidak enak tongi kalau cuma ada titip di istrinya. Karena rupanya istrinya juga kena. Akhirnya na telepon ki anak ketiga, adeknya juga, adek sibuk ki. Nah bilang iya kak, sementara mengajar kak di kampus. Kalau bisa pak sebentar datang kau ambil ki mama, nah mau pergi keluar kota. Iya kak, datang menambil. Tidak lama kemudian ini adeknya juga sibuk. Nah teleponnya juga anak keempat. Nah bilang adek datang kau ambil mama, mau pergi pelatihan. Akhirnya nambil ke juga. Nah teleponnya juga adeknya yang bungsu. Adek di mana ki? Nah bilang di proyek kak. Kebetulan ini adeknya paling jago. Dia juga pengusaha sukses di proyek kayak ini. Datang kita ambil mama. Nah, karena mau kak juga ini ada kesibukanku ini. Ambil ke dulu.
Dia diambil mereka dong. Akhirnya kedong ini mamanya bukan mati karena sakit, mati di opor. Ibu, sudah siap dong di opor? Oh, nauzubillah. Mudah-mudahan tidak demikian Budi. Makanya dekatkan anak-anak kita dengan agama. Jangan hanya berikan pendidikan formal saja, tapi berikan pendidikan agama. Tapi ini yang bisa saya sampaikan tanggal ama. Ya kumalakkan jalan kote kader. Apalagi panadanya. Wih, kucing di jalan kote ya buku dongkok nah. Ibu, mari kita tenangkan hati kita. Kita kembali doa. Kita doakan almarhum. Mudah-mudahan kedong almarhum ini dimudahkan perjalanannya, diberikan kenikmatan di alam kuburnya, dijauhkan dari segala fitnah kubur, dan insya Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruh almarhum Haji Bahtiar Musdalifah bin Musdalifah ila hazinni al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan bi'afi yuqafini mamashida ya Rabbana alhamdulillah jalalika wa karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana sigara wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Wa bil khusus ya Allah almarhum, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nusulahu wa wassi madkhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu wa fir lana wa lahu wa adkhilal jannata ma'al abrar. Almarhum Haji Bahtiar Musdalifah bin Musdalifah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wad nar. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati fitnati masihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ya mujibud du'a ya taqabbal du'a ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, jamaah boleh minta tolong enggak? Boleh? Kalau boleh ikuti channel YouTube saya dan TikTokku. Iya. Nama channelnya Syamsir Labang Channel untuk YouTube. SYA Syamsir Labang Channel. Yang lupa sedekah paling ringan ini. Iya, sedekah paling ringan. Tinggal tekan tombol subscribe, like and share.